Halo teman-teman semua, kembali berjumpa lagi dengan saya ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala pekerjaan dan usahanya ya, terlebih usaha ternak ayamnya ya. Dan untuk video kali ini saya coba jawab request ya dari teman kita. Requestnya seperti ini. Teman kita minta dibuatkan tutorial cara perakitan mesin tetas, cara perakitan komponen mesin tetas yang otomatis. Mungkin cara perakitan yang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah ada adaptornya. Di dalam mesin ini sudah ada adaptornya, termostat, dan timer ya untuk memutar telur. Jadi ini udah paket lengkap ya teman-teman ya. Dan untuk kali ini saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman cara merakit komponen yang ketiga ini ya. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Oke teman-teman, kita mulai masuk ya ke tahap perakitan. Untuk sebelum perakitan, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Satu, adaptor 12 volt seperti ini. Lalu yang kedua, termostat W1209 ya, 12 volt. Bisa teman-teman lihat ya. Lalu modul timer 4 pin seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya saklar kecil. Lalu ini cok PLN ya, cok listrik. Dua buah konektor ya. Teman-teman bisa pakai konektor, bisa tidak. Kalau tidak pakai konektor bisa dilangsungkan. Tapi alangkah lebih bagusnya teman-teman memakai dua buah konektor ini ya, untuk memudahkan saat pemasangan ataupun pelepasan komponennya nanti. Oke. Lalu untuk kabel sambungnya ya, ada yang kuning dan ada yang hitam. Teman-teman bisa variasikan warna, nggak jadi masalah ya. Lalu obeng, timah soldernya, lalu beberapa baut ya untuk mengunci komponen-komponen kita ini. Dan di sini saya gunakan potongan triplek seperti ini ya untuk tempat dari komponen-komponen kita. Oke, langsung saja ya kita ke perakitannya. Oke teman-teman, untuk perakitannya saya sudah sediakan sketsa diagramnya ya, atau diagramnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat dulu ya gambar yang saya buat ini. Ini adalah diagramnya ya sebelum kita perakitan. Jadi kita sepakati dulu ya, kabel berwarna merah dan putih itu adalah kabel PLN yang masuk ke adaptor. Lalu kabel negatif kita buat berwarna hitam dan positif berwarna kuning. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, boleh di screenshot dulu ya teman-teman. Saya siapkan dulu seperti ini. Oke, kira-kira udah paham ya teman-teman ya. Ini untuk kabel jemperannya ya. Oke, lalu kita solder. Kita masukkan ke input adaptor ya, yang ini ya.
Oke, sudah ya teman-teman. Lalu untuk outputnya kita gunakan yang hitam untuk negatif, yang kuning untuk positif ya. Oke teman-teman ya, untuk adaptornya udah selesai ya. Seperti ini ya. Oke, langsung kita pasang ke papannya ya. Ini yang positif berwarna kuning, negatifnya berwarna hitam. Oke ya. Lalu kita ke termostat ya. W1209. Untuk termostat bisa langsung kita pasang dulu, baru kita rakit. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, untuk termostat W1209-nya yang pertama kita pasang itu positifnya ya. Ada di sini ya positifnya. Dan kebetulan ini pun harus di jumper, jadi kita nggak potong ya. Kita hanya potong lepas apanya aja ya. Lepas isolator kabelnya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke kutub positif. Lalu yang satunya lagi nih untuk positifnya timer. Oke, kita potong di sini aja ya. Ini kita biarkan dulu. Untuk negatifnya sama ya, kita jumper juga, jadi nggak usah kita potong. Oke. Lalu jumperan dari kabel PLN ya. Satu kabelnya kita masukkan sini ya teman-teman. Cuma di sini kan karena ada jumperan, jadi kita nggak usah kita potong, kita kupas saja. Oke, kita masukkan ke K0 ya. Seperti ini. Lalu untuk K1-nya kita ambil kabel jumperan ya. Seperti ini ya. Kita masukkan ke K1. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ini kita biarkan dulu. Kita masuk ke timernya. Oke, untuk timernya pertama kita masukkan dulu positifnya ya. Yang tadi yang jumperan dari W1209 ya. Oke, masuk.
Oke, sini udah ya. Dan untuk negatifnya, ini kan menuju saklar dulu, baru ke sini ke modul timernya. Jadi kita potong dulu sekitar 1 jengkal. Lalu kita siapkan kabel lagi untuk ke negatifnya ya. Seperti ini ya. Oke. Ini tetap negatif ya teman-teman ya, karena dia berwarna hitam. Oke. Lalu dari sini, dari K0 tadi yang langsung dari arus langsung kita jumper, kita masukkan ke sini ke bagian COM. Ke COM ya, yang di tengah ya teman-teman. Lalu kita ambil kabel jumperan lagi ya. Ini kita hubungkan ke bagian atas atau bagian NO. Oke, setelah sudah terpasang, bisa kita bautkan ya. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Dan di sini keluaran NO, di sini keluaran termostat. Dan di sini masih ada satu jumperan lagi ya, satu jumperan arus PLN yang mau kita sambungkan ke sini. Langsung kita balik ya. Kita balik seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita pasangkan dua buah konektornya. Lalu di sini yang dari termostat kita pasangkan ke konektor. Oke, seperti ini ya. Lalu satu lagi yang dari timer kita pasangkan ke konektor juga. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini satu lagi dari kabel PLN ya, atau arus langsungnya kita jumper juga ya. Oke, karena kita jumper, nggak usah kita potong ya, kita kupas bagian isolatornya aja. Oke, di sini kita sambungkan ya. Ke konektor bagian lampu pemanas, dan satu lagi ke konektor motor penggerak. Oke ya teman-teman ya, sudah seperti ini ya. Dan di sini masih ada sisa kabel ya. Sisa kabel ini kita fungsikan untuk saklar ya. Oke, kita ambil dulu saklarnya ya. Oke, ini coba kita solder dulu. Oke, dan untuk perakitan udah selesai teman-teman ya. Oke, kita rapikan dulu kabelnya lalu kita tes ya.
Oke, selanjutnya kita mulai tahap pengetesan ya, untuk mengetahui bahwasanya komponen ini sudah bekerja atau tidak ya. Oke, di sini saya sudah sediakan bola lampu ya, sebagai lampu pemanas, dan ini motor penggerak ya. Oke, langsung saja ya. Di sini sudah kita sediakan untuk konektor lampu pemanas. Oke, lampu pemanas sudah masuk, dan di sini konektor untuk motor penggerak. Langsung saja ya. Oke. Jangan lupa kita pasangkan sensornya ya. Sensor dari termostatnya. Oke, kita letak di sini. Oke, langsung kita hidupkan ya. Oke, udah hidup ya teman-teman ya. Untuk termostat dan timernya sudah saya setting ya teman-teman. Jadi kalau contohnya teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara men-setting termostat W1209 ataupun cara setting timer 4 pin seperti ini, teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Sebelum-sebelumnya saya sudah buat ya. Oke, untuk termostat dulu ya. Kita tes apakah bekerja. Kita lihat dulu sensornya ke bola lampunya. Oke, saya settingnya di 38,2 ya. Oke, di 38,2 lampunya padam, dan 37,2 nanti lampunya hidup. Oke, lanjut kita ke timer ya. Dan timer di sini keadaan off karena saklarnya masih mati ya. Oke, kita hidupkan saklarnya dulu. Oke. Dan motor bekerja ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat motornya bekerja ya. Di sini sudah saya setting juga ya. Jadi waktu tunggunya itu 180 menit. Dan jikalau kita tidak butuh untuk menghidupkan timernya, kita bisa matikan langsung dari saklar ini. Ataupun waktu telur mulai menetas, alangkah baiknya kita matikan otomatis penggerak telur agar tidak terjadi kendala pada telur yang akan menetas. Dan untuk menghidupkannya, kita hidupkan kembali dengan saklar. Dan untuk keseluruhan ini, kita bisa menghidupkan dan mematikannya hanya dari cok ya, tidak menggunakan saklar lagi, hanya menggunakan cok. Oke, bekerja dengan maksimal ya teman-teman ya. Dan inilah tadi cara perakitan komponen mesin tetas otomatis seperti ini ya. Jadi dengan adaptor, termostat, timer, kita udah buat rangkaian mesin tetas otomatis. Sederhana tapi sangat bermanfaat. Oke ya, semoga kiranya video ini membantu untuk teman-teman ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya telah menonton video saya ini. Terima kasih teman-teman.